navigasi. Itu Pak ya, kita akan bahas sekarang. Oke, baik. Untuk yang Pak ya, lancar ya sampai materi yang insert replace. Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Silakan, ada lagi? Iya, sama-sama Pak. Saya Pak Haji. Ya, silakan Pak. Kalau saya ketika saya mau ngedit yang dibuat kemarin itu nggak bisa muncul di itu lokalnya. Di lokalnya, ketika Bapak ketika ini open lokal yang ini Pak ya? Nggih. Oh iya, berarti Bapak harus mencari tempat nyimpennya Pak. Tahun ini mencari, tapi terbuka itu apa laporannya Pak? Cuma ngeloading saya berarti mungkin masalahnya di laptop Bapak barangkali. Coba nanti kirimkan saya file yang Bapak simpan kemarin, nanti saya buka. Kalau lancar di saya berarti ada trouble di laptop Bapak berarti. Oh, enggak. Nggih. Nanti Bapak bisa nonton rekaman ini nanti untuk menyimak kembali nanti kalau misalkan hari ini masih bermasalah. Enggak Pak, enggak. Nggih, baik. Silakan, ada lagi? Masih sekitar 4 menit sebelum saya mulai lanjut materinya. Untuk kita tanya jawab terkait progres yang kemarin. Mungkin sudah paham Bapak dan Ibu nih Pak. Sudah paham? Oke, baik. Sambil jalan lah. Baik Bapak sekali. Nanti terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita akan lanjutkan hari ini untuk membahas tentang membuat tombol navigasi. Ya. Jadi sekali lagi untuk hari ini kita akan fokus untuk membuat tombol navigasi. Masuk nanti bagaimana caranya supaya di tombol di seksi itu kita buat soal. Baik, pastikan sekarang semua sudah file yang sudah dibuat kemarin itu. Oke, sekarang kita masuk di section halaman depan Ibu Bapak ya. Seperti ini. Di sini kita akan membuat tombol supaya masuk ini ada perintahnya di sini. Ya, ada navigasi di sini ya. Nah, di SAC itu dikenal dengan nama interaksi. Di sini ada menu interaction tentunya nanti kita buat. Ketika ini ditekan, maka dia akan menuju ke langkahnya. Yang pertama adalah silakan klik di menu insert. Ya, di menu insert ini silakan Ibu Bapak klik ini hotspot. Ya, klik hotspot. Nah, begitu diklik hotspot, maka akan langsung muncul kotak warna biru seperti ini. Oke, ini kita letakkan sehingga menutupi yang ini, menutupi tombol masuk itu. Ya, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjutkan dengan memberikan interaksi. Ya, jadi di sini kita butuh tombol hotspot. Hotspot ini artinya adalah bahwa di daerah ini, ya, ini ada daerah yang bertuliskan masuk. Ketika daerah ini ditekan nanti akan ada interaksi, gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan berikan interaksi di hotspot ini, di hotspot masuk ini. Nah, caranya adalah silahkan masuk ke menu interaction. Nah, di menu interaction ini pilih touch sentuh ya, pilih touch. Artinya ketika hotspot yang ada di tombol masuk atau di tulisan masuk ini disentuh, nah, itu logikanya ya, disentuh. Oke, nah, ini makanya di sini yang dua ini
Oke, di bagian objek ini silahkan pilih lagi yang hotspot. Oke, jadi ini isi bentar. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Mohon maaf ada teman tadi. Oke, ini jika disentuh maka objek masuk ini akan membawa kita ke halaman tertentu. Silahkan pilih di sini ada lift page yang ini. Saya ulangi sekali lagi. Jika masuk ini disentuh, ya, maka objek hotspot ini akan membawa kita ke halaman tertentu. Pilih flip page. Nah, di sini silahkan pilih halaman depan, page kedua. Jadi kita akan dibawa ke halaman depan yang page kedua. Ini dia. Saya klik tanda tambah yang kecil ini. Klik. Maka akan muncul di sebelah sini, kan pilih submit kemudian. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kita preview, hasilnya seperti ini. Ya, ini klik. Nah, mereka akan berpindah. Nah, kemudian kita ingin agar ada suara tombol ditekan di sini. Ya, ada suara klok gitu, jadi diklik. Maka kita sekarang tambahkan interaksi lagi, yaitu jika ini disentuh maka akan ada suara klok, ya, suara seperti tombol diklik. Nah, langkahnya adalah terlebih dahulu kita harus memasukkan suara tombol ditekan itu. Oke, silahkan sekarang pilih insert. Kalau terlalu cepat, tolong beritahu Bapak ya kalau terlalu cepat penjelasannya. Sudah ketinggalan. Oh, ketinggalan. Nanti kalau yang ketinggalan bisa nonton Pak rekamannya. Tapi kalau bingung boleh bertanya. Bingungnya di mana Pak? Halo? Oke, baik, kita lanjut ya. Sekarang kita masukkan suara kloknya. Tolong diulang pas lagi di interaksinya Pak. Oke, baik, kita ulang ya. Kita ulang di interaksinya, kita ulang. Sudah dibuat tombol hotspotnya ya. Oke, ini dihapus dulu, saya ulang. Jadi, apa di bagian properti ini kita delete dulu. Saya ulang ya. Pertama, aktifkan dulu daerah hotspot ini sampai ada warna biru seperti ini. Kemudian klik touch, artinya jika ini disentuh, itu ya logikanya. Jika disentuh, maka objek hotspot ini akan membawa kita ke flip page, ke halaman tertentu gitu ya. Ini dipilih. Nah, tinggal klik ikan section yang kita halaman depan. Kemudian saat yang kedua kan kita akan masuk ke sini. Ini silakan di kayak tambah kecil ini, maka akan muncul di sebelah kanan. Pilih submit. Nah, seperti ini. Maka ini sudah ada interaksi di sini sekarang. Kita contohkan. Nah, tuh udah bisa. Baik, gimana Ibu Bapak? Bisa diikuti? Lagi sekali lagi Pak. Oh, ulangi sekali lagi ya. Baik, saya ulangi sekali lagi. Penasaran kayaknya ini. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Oke, bisa aktifkan dulu. Jadi kalau nggak aktif, nggak muncul dia interaksinya di sini. Kalau diaktifkan, maka muncul ya interaksinya yang dibuat. Pak Ozi mengaktifkan tadi itu gimana Pak Ozi? Diklik aja Bu, klik aja hotspotnya ini. Tinggal diklik hotspot, muncul dia yang sudah kita buat. Oke, sekarang saya akan ulang. Ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus, ulangi sekali lagi. Oke, baik. Pertama, aktifkan hotspot. Kemudian touch. Oke, artinya jika hotspot di bagian tombol masuk ini disentuh,
maka si hotspot ini akan membawa kita ke halaman depan page yang kedua ini. Ini silahkan diklik tanda plus, kemudian submit. Nah, seperti itu. Coba di preview. Di preview. Nah, ini dia. Kalau diklik, nah, gitu. Oke. Bisa, Bapak? Oke. Jadi kalau diam tandanya bisa ini. Saya akan lanjut kalau gitu. Lanjut Pak Haji. Oke. Sekarang kita akan menambahkan supaya ada animasi suara. Ini kan tadi ketika diklik sepi, tidak ada suara apa-apa kan? Nah, supaya ada suara seperti tombol disentuh gitu, kita akan tambahkan sekarang di sini interaksi. Jadi nanti di tombol hotspot ini ada dua interaksi. Interaksi pertama tadi adalah berpindah. Nah, nanti interaksi kedua akan ada suara kalau ditekan. Nah, caranya adalah silakan dulu kita masukkan audio, klik insert, kemudian audio. Silahkan cari di aset yang kita berikan kemarin. Bisa coba cari di mana itu. Nah, ini di bagian audio ada aset suara tombol ditekan yang ini. Ini silahkan dimasukkan. Kemarin sudah kan kita belajar ini untuk masukkan ini. Oke, nah sekarang kita akan lakukan interaksi. Kan? Ini maka ini berbunyi. Itu logikanya, skenario-nya. Maka navigasinya kita akan atur di bagian interaksi sini. Ini diaktifkan dulu hotspotnya. Pilih touch. Jadi ketika disentuh, ya maka suara tombol ditekan, hidup atau play itu dipilih. Sekali lagi, jika ini ditekan touch, maka si objeknya suara tombol ditekan itu akan play atau diputar. Pilih play, kemudian klik add. Tadi kalau yang pas berpindah halaman itu tidak perlu klik add, tapi kalau untuk yang ini kita harus klik add supaya interaksinya bertambah. Oke, klik add. Nah, maka ada dua interaksi sekarang di sini. Nah, ini kalau kita review suara di sini. Nah, itu ada suara, gitu kan? Saya ulangi lagi. Ini kalau kita preview, ada suara seperti diklik. Mudah-mudahan terdengar di sana. Oke, silakan bisa diikuti. Diulangi dulu. Oh, diulangi. Baik, saya ulangi ya. Oke, jadi saya lagi di tombol hotspot ini atau di tombol di tulisan masuk ini, kita menginginkan skenarionya adalah ada suara tombol ditekan dan berpindah. Jadi ada dua skenario. Nah, ada dua skenario. Maka nanti harus ada dua interaksi nih, bukan dua skenarionya. Oke, saya ulangi sekarang untuk yang ini ditekan. Ini saya hapus dulu. Interaksinya saya hapus. Pastikan sudah di-insert dulu suaranya. Nah, ini tidak perlu saya ulang karena kemarin sudah dijelaskan yang ini. Ya. Oke, baik. Caranya adalah pilih hotspot, kemudian klik touch. Oke, jadi jika hotspot ini ditekan, maka suara tombol ditekan itu akan play. Kemudian klik add, muncul di sini. Jadi kalau ini ditekan, maka akan ada dua interaksi. Dia akan berbunyi dan dia juga akan berpindah. Gitu. Kalau preview seperti ini jadinya. Nah, seperti itu. Bagaimana Ibu Bapak sekalian? Bisa diikuti? Insya Allah bisa, Pak. Oke, baik. Baik, kalau sudah bisa diikuti. Nah,
perlu saya jelaskan lebih lanjut terkait hotspot ini. Ini si hotspot ini Bapak Ibu, sebagai gambaran supaya lebih dipahami maksud dari hotspot ini. Ini si hotspot ini kalau saya pindah ke helm ini, kemudian saya preview, kalau saya klik mas, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena hotspotnya sudah berpindah ke sini, ke kepala helm ini. Jadi ini ditekan baru dia bisa pindah tuh, karena hotspotnya udah saya pindah. Nah, jadi maka hotspotnya harus diletakkan di tempat yang benar. Gitu. Karena kemarin kan background ini langsung kita buat ada tombol masuk gitu. Maka kita perlu hotspot untuk mengaktifkan tombol masuk ini. Karena tombol masuk ini bukan gambar yang berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan di background ini. Maka kita memanfaatkan hotspot untuk mengaktifkannya seperti itu. Bisa ya, Bapak sekalian? Oke. Berbeda dengan yang di bagian slide kedua. Nah, coba ke slide kedua sekarang. Di halaman depan slide kedua. Nah, berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini adalah memang tombol yang terpisah dari background. Maka untuk yang ini kita tidak memerlukan hotspot di sini. Tidak memerlukan hotspot. Nah, sekarang kita akan buat interaksi di sini. Di mana kalau tata surya ini ditekan, maka nanti dia akan pindah ke materi tata surya. Kalau matahari dan planet ditekan, dia akan berpindah ke matahari dan planet. Kalau penilaian yang kita tekan, maka dia akan berpindah ke penilaian. Kemudian jika I ditekan, akan pindah ke pengembang. Kemudian jika ini ditekan, maka suara hidup, suara background musik. Kalau ini ditekan, suara background musik mati. Itu yang akan kita buat skenario-nya di sini. Gimana Ibu Bapak? Lanjut atau ada yang ditanyakan? Oke, baik. Nah, sekali lagi di sini kita tidak memerlukan hotspot. Maka langsung saja interaksinya sekarang di sini. Oke. Nah, supaya ada suara klap, silakan masukkan dulu audionya di sini. Bisa menggunakan insert, bisa juga kita copy paste dari yang dari page 1 ini. Bisa copy paste dari sini. Ini kita copy paste, klik kanan, kemudian kita copy, jangan diikuti. Jadi bisa tanpa insert karena sudah ada di dalam file SAT ini. Kemudian ke halaman 2, tinggal paste di sini. Nah, paste. Ini sudah ada tombol plugnya sekarang di sini. Itu. Sudah? Baik, lanjut. Sekarang kita berinteraksi. Ketika tata surya ditekan, maka tombol ini bunyi. Kemudian ketika tata surya ditekan, maka berpindah ke halaman tata surya. Jadi ada dua interaksinya. Aktifkan tombol tata surya, kemudian touch. Kemudian objeknya si suara tombol ditekan. Jadi jika tata surya di touch, maka tombol ditekan akan play. Nah, kalau kita preview, ada suara. Ya, itu kalau ditekan. Ada suara. Oke. Nah, kita akan tambahkan selain bersuara juga dia berpindah. Berpindah. Baik, dia akan berpindah. Nah, caranya sama tadi. Ada yang masih ingat caranya gimana kira-kira yang seperti di sebelumnya tadi? Buka mic-nya. Tekan touch, terus objek, klik tombol tata surya. Ya. Oke, betul. Cari flip page. Kemudian ke materi tempatnya. Ke materi slide 4. Kalau bisa slide 4 tempatnya. Ini dia, yang ini.
Betul kalau di produk kayaknya sama ya. Kalau mengikuti yang ini kemarin kan? Sama. Oke, sama ya. Oke. Tepat 2 kali. Iya, klik 2 kali atau tanda tambah diklik terus tinggal submit. Nah khusus yang page kita nggak perlu tekan tombol add, tapi dia submit pakainya. Nah, tuh, udah. Jadi ini kalau kita tekan, kita tes Surya, maka pindah ke sini. Nah, seperti itu ya. Bapak sekalian. Oke. Bisa diikuti? Jadi kita aktifkan si tombol atas interaksi di sini. Lanjut atau ada yang ditanyakan? Ulang, Pak. Ulang. Ya. Yang mananya yang ulang, Bu? Yang untuk suaranya atau berpindahnya? Berpindah ke slide materi tata surya ini. Kalau yang untuk terdengar suara klik sudah bisa. Baik, saya ulangi dua-duanya kalau begitu supaya lebih jelas. Ini saya hapus dulu. Saya hapus interaksinya dulu. Oke. Jadi caranya itu sama seperti yang di hotspot tadi, sama. Ya, aktifkan tata surya ini tombolnya, coach, tekan ini berbunyi, putar, kemudian nah pada satu aksi, nah, kemudian untuk touch, kemudian pilih yang ini kan tombol tata surya ini, kemudian bisa kita lanjutkan dengan memilih flip page. Nah, tinggal submit. Gitu. Kalau di preview, maka kalau ini ditekan ada dan berpindah. Nah, seperti itu. Oke, silakan. Jadi di sini kita bermain logika semua. Jika maka makanya kuncinya tidak ada polling. Jadi semua jika maka jika. Silakan, ada ibu bapak sekalian? Ya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tidak Gimana? dari belajar. Pak. Iya, tapi tinggal pilih aja filenya ini, yang ini diaktifkan dulu. Jika ada copy itu dia aktifkan, tinggal klik kanan, copy. Kemudian di bagian slide ini tinggal klik kanan, paste. Oke, baik, sudah. Tinggal siapkan air panas. Betul. Ini sudah kopi di depan saya Bu, ini. Kopi dengan sebentar. Saya sudah ada ini malah sudah setengah habis ini. Nanti minta coklatnya. Oh, iya. Caranya dulu Pak ya. Oke, jadi nanti untuk yang matahari, kemudian penilaian, ini perlakuannya sama seperti tata surya. Termasuk tombol informasi ini juga sama perlakuannya. Jadi setiap 1, 2, 3, 4 tombol ini perlakuannya sama seperti tadi.
Nanti silakan Bapak coba, saya tidak akan jelaskan dan tidak akan mencobakan semua karena caranya sama seperti tata surya ini. Akan lanjut ke yang tombol ini. Ini. Oke. Jadi tombol 2 ini kita ingin ketika apa namanya ini dulu tombol non aktif ini dulu ini diaktifkan. Ingin ketika ini ditekan maka background musiknya berhenti. Gitu. Caranya adalah silakan aktifkan ini dan tekan pilih touch. Kan jika disentuh maka ini karena di sini tidak ada muncul background musik, tidak ada muncul di sini, maka silahkan pilih lambang itu lagi yang ini. Kemudian di bagian sini, di bagian markernya pilih ini, pilih pause background music. Nah ini dipilih pause background music. Kemudian add. Nah ini kalau kita play, nah maka mati suara background musiknya. Saya juga menambahkan kalau ini ditekan ada suara kliknya, klik gitu. Nah caranya sama, ini dipilih touch, maka suara tombol ditekan berbunyi. Nah, dari itu interaksi. Ada suara klik dan background musiknya mati. Oke, ini contohnya. Kan mati dia langsung. Nah, sekarang bagaimana cara menghidupkannya? Kita gunakan tombol yang ini. Interaksi sama. Oke, touch. Kemudian pilih lagi yang ini. Kemudian pilih play background add. Kemudian interaksi yang keduanya supaya suara kliknya bunyi, pilih touch lagi, kemudian pilih suara tombol ditekan, pilih add. Nah, maka ini kalau kita preview suara background musik hilang. Ini kita tekan background musik berbunyi, mati, mati. Oke, silakan dicoba. Kalau kamu coba ada kendala silakan ditanyakan. Ya, unsur ada suara yang bisa itu terdengar. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Baru nyoba Pak Uji. Oh, baru nyoba. Oke, baik. Saya tunggu atau mau dilanjut? Berhasil tapi nggak nyobanya, Bu? Yes. Mbak. Oke, baik. Suhunya itu sampai alternatif. Seperti ini Bu Yun, pastikan ketika ini diaktifkan tombol ini ada dua, ini ada dua. Udah. Oh, udah ya. Memang klik itu dia lembut. Ya. Kalau mau dicoba suaranya nih, bentar ya. Kita matikan ya. Nah, coba. Nah, seperti itu suaranya. Oh iya betul. Nyaris. Ya, betul banget. Oke. Pak Uji, Nanti, ya silakan Ibu. itu untuk suara backgroundnya itu harus di copy semua, misalnya di tata surya, terus matahari dan pelangi, atau cukup satu aja? Oke. Kalau suara background itu kan kita setting kemarin di page. Kalau background itu dia otomatis keseluruhan kalau background. Nah, yang copy itu adalah suara kliknya, bukan suara background, tapi suara klik. Gitu. Oke. Seperti itu ya. Ya, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya.
Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan ke slide yang berikutnya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk membuat tombol navigasi di sini, di planet-planet ini. Oke, di mana ketika gambar matahari ditekan, maka akan berpindah ke matahari. Ketika Merkurius ditekan, berpindah ke Merkurius dan seterusnya begitu. Nah, kemarin ini kan kita buat dalam bentuk background semua. Artinya gambar-gambar ini sudah menyatu dengan background. Nah, kalau ibu bapak mau lebih banyak animasi, itu bisa gambar-gambar ini jangan buat jadi background, tapi berbentuk tombol, ya seperti yang ini, berdiri sendiri seperti yang ini. Kemarin supaya cepat, ini kita bentuknya kan ada banyak tombol, saya buatkan dalam bentuk break, gitu ya. Nah, sekarang untuk aktifkan gambar-gambar planet ini, kita memerlukan hotspot seperti yang ada di sini, ya, seperti yang ada di sini. Kita gunakan hotspot sekarang. Oke, baik. Sekarang kan masih tahu gimana hotspot? Boleh ada yang membuka mic? Gimana cara? Ya, ke menu insert, terus di hotspot, Oke, betul hotspot. ditarik ya hotspot. Oke, arahkan ke matahari. Nah, hotspot ini, oke, nanti hotspot, berarti nanti kita buat ada 9 hotspot, Bu. Di sini ada hotspot, ada hotspot, di sini ada 9. Nah, ini gambarnya bentuknya bulat. Hotspot ini juga bisa kita rubah bentuknya jadi bulat. Nah, caranya adalah di bagian properti ini, di bagian properti silakan klik yang ini, gerigi roda ini, klik gerigi roda, diklik. Kemudian di bagian hotspot save, silakan klik rectangle. Coba di bagian rectangle ini ada ini, tanda panah. Ini oval. Nah, bulat seperti kita ditarik supaya persis menutupi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian supaya kita berubah nama spot ini, berubahnya melalui layar. Di layar. Nah, ini kan di hotspot 1 ini ditarik. Ini kita rubah. Ya, tinggal kita rubah hotspot matahari. Nah, seperti itu ya. Kemudian capek insert hotspot, ini bisa kita copy hotspotnya. Ini kita copy, paste. Nah, udah hotspot harus. Link tadi ya. Betul. Kita copy aja biar nggak capek. Kemudian kita rubah di sini namanya. Lihat ini Bapak Ibu sekalian, yang aktif ini. Kemudian ini kan ada aktif juga nih, dia agak hitam warnanya. Nah, ini akan dirubah menjadi klik 2 kali di sini, berubah jadi Merkurius. Itu Merkurius, enter. Kalau ini saya aktifkan, maka hotspot matahari. Ini saya aktifkan hotspot Merkurius. Begitu terus caranya, tinggal di copy saja hotspot ini, kemudian taruh di atas gambar ini. Seperti itu. Oke, nanti mungkin bisa dilakukan setelah ini untuk mengcopy semuanya ya. Caranya sama saja. Supaya saya lanjut ke materi berikutnya. Karena kalau harus saya contohkan semua, habis waktunya. Gimana? Silakan ada yang Audi yang untuk biar hotspotnya tadi berbentuk lingkaran tadi Pak, tolong dulu. Oke, baik, saya ulang ya, biar berbentuk lingkaran ya. Oke, supaya berbentuk lingkaran, itu Ibu silahkan aktifkan hotspot yang mau dirubah. Kemudian di properti yang ini ada gerigi roda. Nah, di bagian hotspot shape ini pilih yang oval. Tadi awalnya itu rectangle, tapi sekarang pilih oval.
gitu. Maka dia akan berubah jadi bulat. Kalau saya pilih yang poligon, maka berubah jadi segi 5. Kalau saya pilih triangle jadi segitiga dia. Kalau di sini pilih oval, gitu. Gimana Ibu? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Nanti silahkan tinggal di copy saja ini semua ke atas tombol-tombol ini, gitu. Sekarang kita akan fokus ke ini interaksinya sekarang. Bisa dilanjut Ibu Bapak sekalian? Bisa. Oke, baik. Sekarang kita lanjut untuk interaksi. Nah, interaksinya juga dua di sini. Ketika ini ditekan, maka akan ada suara klak dan dia akan berpindah ke ke bagian slide matahari. Caranya persis sama seperti yang ini semua, sama caranya, nggak ada bedanya. Ada yang masih ingat kira-kira gimana caranya? Kita tekan. Oke, di interaction kita pilih touch. Nah, ini kan belum ada suara suara klak ini. Kita copy dulu. Kita copy yang suara klak itu ini ya. Copy. Ya, kita taruh di sini suara klaknya. Nah, ini dia. Kemudian di matahari kita kemudian suara tombol ditekan play. Nah, ini dia udah. Kemudian skenario yang keduanya ini ditekan. Kemudian maka hotspot matahari ke halaman matahari ada di penilaian. Ini matahari yang ini. Oke, submit. Seperti ini. Kita coba. Oke, ini kita klik matahari. Ya, pindah. Ya, seperti itu ya, Bapak. Kalian caranya. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Pak Oji mungkin tambahan. Ini kan hotspotnya nih kan banyak nih. Bisa nggak itu dinamai saja hotspotnya? Ya kan ya bisa Bu. Tadi kan sudah dijelaskan ini. Sudah dinamakan ini. Yang ini namanya hotspot matahari. Yang ini hotspot Merkurius. Sudah. Jadi nanti ketika ini copy ke sebelah, di copy ke sini, silakan ini dirubah menjadi Venus di sini. Oke, sip. Jadi Venus gitu. Setelah dibuat hotspot, tinggal dibuatkan interaksinya saja. Gitu, gampang kan? Malah ini lebih lama bikin clicking ini daripada membuat ini kayaknya. Ayo Bapak Ibu, kalau bingung ditanyakan di Pak Oji ya, Pak Oji masih on Ya, kalau ini. bingung coba clicking gitu kita makan di pusat sanggar belajar. Gimana Bu ya? Siap Pak, ada kopinya nanti. Oke, siap. Ini kurang dari setengah peserta yang ikut ini. Mudah-mudahan bisa dengan tugas. Ya. Betul, mudah-mudahan. Oh iya, mungkin karena ada sibuk. Sibuk ya. Ya, nanti kan bisa di-share. Saya kemarin juga buka lagi videonya. Iya. Ya, biar nanti channel saya tembus 1000 subscribe kan? Oke. Saingan nanti terus. Oke, jadi nanti ini dengan dibuatkan aja interaksinya sama semua. Tinggal dibuat ini aja. Jadi nanti tinggal dibuat di copy saja hotspotnya, rubah namanya. Jadi copy hotspot, rubah namanya, kemudian berikan interaksi yang seperti tadi sama semua. Satu lagi Pak Oji, supaya untuk menyeragamkan ukuran dari icon-icon ini di bagian mana ini anunya? Menyeragamkan apa Bu? Ukuran-ukuran dari buletan-buletan ini. Oh ya.
Nah ini kan yang bulatan-bulatan ini kan ini nggak bisa disesuaikan lagi karena dia bentuknya sudah menyatu di background kan yang ini. Nah, kalau menyamakan ukurannya itu kemarin sudah dijelaskan itu di sini nih. Ya, ini saya contohkan di sini ya. Oke, di sini nih. Jadi untuk meratakan ukuran ini tinggal diklik aja di sini yang mau disamakan ukuran di bagian properti di yang gerigi roda ini di width dan height-nya. Ini kan 100, ini 100. Maka nanti di gambar yang lain juga harus 100, 100. Maka gambarnya sama bulatnya gitu. Ukuran ke bundarannya gitu. Apa bahasanya? Ukuran ini ya, tinggi lebarnya lah gitu ya sama. Sip. Itu bulatnya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalau untuk menyeragamkan tinggal klik roda bergerigi tadi, kemudian tinggal tulis di width dan weight ya Pak Uji ya. Iya betul. Oke, silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang masih bingung bertanya di Pak Uji langsung. Bu Dian mau nanya nih. Silakan Bu Yun. Merilim hotspotnya tadi di mana ya Pak? Oke, baik. Cara rename hotspot ya. Oke, baik. Sebentar. Oke, cara untuk merename hotspot, misalkan ini hotspot Venus, ini saya copy, dan saya paste, ini saya geser ke bumi. Oke, klik di bagian layer. Nah, maka hotspot yang aktif itu akan berubah warna, Bu. Nah, ini kan berubah warna. Yang mau saya rubah adalah yang bumi. Maka klik yang ini. Maka ini yang harus saya rubah. Tinggal klik 2 kali, kemudian rubah menjadi hotspot bumi. Enter. Oke, maka kita sudah merubah nama hotspot. Seperti itu, Ibu. Oke, siap. Makasih Pak Uji. Oke, sama-sama. Untuk interaksi sudah tahu caranya kan? Sama caranya tadi. Tinggal ada 2 interaksi pokoknya. Suara klek bunyi dan berpindah. Gitu aja interaksinya hanya 2. Iya. Sudah Pak Uji. Nah sekarang di sini ada tombol home. Jadi tombol home-nya kayak roket. Nah, kita maunya sekarang ini supaya kalau ini diklik, maka dia akan berpindah ke apa namanya? Ke home sini kan? Home-nya ini kan? Gitu. Oke. Jadi sekarang kita akan membuatkan interaksi di sini. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan buat interaksi di tombol home, tetapi selain interaksi kita juga ingin agar ada sedikit animasi mungkin di sini ketika diklik ada animasinya di bagian ini. Oke, sebentar Ibu Bapak saya charge HP laptop dulu. Itu di video kan ya? Gimana? Di video kan yang kita Gimana? Gimana Bu? Dia Minta mungkin ngobrol sama temennya itu. Gimana? Ibu Kun Saidah ya. Ya Bukun gimana Bukun? Silahkan di-insert dulu ini tombol ini Bu. Kan sudah tahu caranya kemarin insertnya. Silahkan di-insert dulu tombol ini. Mohon maaf, nggak nyampe ini dengan saya ternyata. Terima kasih banyak, merepotkan jadi. Sini, terima kasih banyak. Jadi silahkan di-insert dulu tombol ini, seperti kemarin caranya kan? Ya, kalau sudah di-insert sekarang saya akan tunjukkan. Sudah di-insert Ibu Bapak ya, tombol ini. Saya akan tunjukkan nanti di sini cara untuk animasinya, ada animasi yang mungkin kayak apa namanya nge-zoom ketika diklik lah gitu. Oke, baik sudah ya di-insert ini supaya tidak ketinggalan. Sudah di-insert ya. Insertnya itu dari tombol aset ya Pak Oji ya. Ya, insert, kemudian image, cari di
aset image. Ada di situ tombolnya. Nah, ini tombol home. Nah, Bapak Ibu tinggal cari ya. Yang penting sudah di-download asetnya. Sudah Pak, sudah. Lanjut Pak Haji ya, lanjut. Silakan. Oke, baik, untuk memberi animasi ketika tombol ini ditekan, sekarang aktifkan dulu tombol ini. Nah, ini aktif, jadi itu tombol home ya. Kemudian silakan pilih animation. Kita gunakan animationnya di sini mungkin yang zoom mungkin. Ya, pilih yang zoom. Ini pilih zoom di animationnya. Kemudian di bagian durasinya mungkin agak dipercepat. Ini dikurangi jadi 0,25. Ini tinggal diklik ya. 0,25 ya. Kemudian silakan add. Oke. Kalau mau lihat apakah animasinya sudah masuk, lihat di properti. Kemudian ini dia, di gerigi roda yang ada bintang ini. Nah, ini sudah ada animasi di sini. Ini kalau kita preview, nah seperti ini dia. Nah, kemudian suara berbunyi. Ketika masih dilanjut muncul animasi. Kemudian setelah animasi muncul ini aktifkan dulu. Kemudian di bagian interaction pilih touch kayak tadi. Jadi kita logika saja di sini touch, kemudian pada play, add sama kayak tadi ya. Touch, maka objek suara ditekan play. Itu skenario pertama. Yang kedua adalah ini ditekan, maka si gambar tombol home, dia akan play animation, kemudian add. Nah, jadi kalau kita preview seperti ini. Ada sebentar. Oke. Kalau kita preview, nah seperti ini. Dan dia bersuara cuman ini kita masukkan yang indahnya. Sekarang kita intinya untuk serang, tapi kita pilih animation end. Nah, jadi jika animation end, ya, kemudian ini pilih submit. Ya, jadi jika end, ya kan, animation end, maka objek tombol home ini akan membawa kita berpindah, cari flip page, ke halaman depan dia page kedua tempatnya dia. Ini submit. Nah, ini kalau kita preview seperti ini. Kalau ditekan ya akan ada bunyi, Nah, kan? Bagus ya tampilannya. Terus lagi. Nah, seperti itu. Sekarang di masalahnya diikuti. Bisa ya? Nah, jika ada yang tidak bisa, berbunyi tapi sudah langsung pindah, ini ada cara di sini. Ini perhatikan, ini penting sekali ini. Yang bagiannya sangat penting ini supaya tidak keliru ketika home ya. Jadi untuk apa namanya SAC itu kalau kita review itu dia sudah ada otomatis tombol home di sebelah sini Bu. Ini agak samar kelihatannya. Ini sudah ada bahan home-nya ini. Nah sekarang
kita akan belajar cara untuk menghilangkan tombol home yang bawaan SAC ini. Ya, silakan dilangkah ini Bu. Ini hanya sekali dilakukan supaya tombol home yang digunakan adalah tombol home dari punya kita. Caranya adalah untuk menggunakan tombol home bawaan, silakan ke page. Sebentar nih. Ke page. Kemudian di bagian navigate setting ini dipilih. Nah, ini dia tombol home bawaan ini kita nonaktifkan. Kita diklik dulu, diklik ini supaya ada kotak aktif seperti ini. Kemudian dibuang checklist di bagian visible ini. Kemudian submit. Dengan begitu, maka tombol home bawaan dari nama SAC itu hilang, itu sudah nggak ada lagi. Seperti itu. Sehingga nanti tombol home yang kita gunakan adalah tombol home yang kita Coba kita satu kemudian itu di Oke, silakan coba ibu sekalian. Bisa. Nanti kalau belum bisa dicoba lagi nonton video ini nanti. Nah, jadi begitulah caranya nanti seterusnya. Tinggal diulang-ulang saja interaksi yang tadi halaman yang lain. Gitu. Ada yang ditanyakan terkait membuat skenario, kemudian interaction, navigasi. Saya tidak akan mencontohkan semuanya karena caranya sama. Nanti akan ibu bapak coba sama dalam video lagi video rekaman. Jika seandainya sudah bisa dipahami, kita akan lanjut sekarang cara untuk membuat soal pilihan ganda yang ada nilainya di penilaian. Gimana Bapak sekalian? Bisa dilanjut atau ada yang bertanyakan? Silakan. Baik, kalau memang tidak ada, saya akan lanjutkan sekarang ke membuat penilaian. Baik, selanjutnya kita akan membuat penilaian pilihan ganda yang ada nilainya. Oke. Nah, untuk membuat ini gampang sekali caranya. Namun langkah pertamanya adalah pastikan sudah disiapkan dahulu aset-aset soalnya dalam bentuk gambar. Ya, jadi sekali lagi siapkan dulu aset-asetnya dalam bentuk gambar. Nah, aset-aset ini bisa kita buat menggunakan PowerPoint. Nah, seperti apa nanti membuat ini, insya Allah kita bahas ya. Sekarang kuasai dulu cara menggunakan SAC-nya. Jadi soal-soal sudah kita siapkan dalam bentuk gambar, tidak repot lagi mengetik SAC. Nah, kemudian sekarang kita ganti background menggunakan background soal tadi. Insert background, kemudian cari soal tadi. Jadi dengan begini kita tidak perlu repot ketik soal di SAC, gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita tambahkan di sini kita perlu mungkin ada tombol home. Untuk kembali ke home, bisa kita tambahkan di sini tombol home. Bisa di copy dari yang tadi. Kalau mau kembali ke home bisa di copy. Ya, ini bisa kita copy. Nah, ketika kita copy ini otomatis interaksinya juga ikut tercopy. Ini, gitu ya. Nah, cuma di sini karena kita belum memasukkan suara, ini belum ikut masuk. Ini kita hapus dulu ya. Copy dulu yang suara tombol ditekan itu. Ya, yang suara tombol ditekan kita copy dulu. Tadi ada di sini. Ini lupa dari kita copy. Ini kita copy dulu.
Ya. Nah, ini sudah, ini ya. Oke. Kemudian kita pilih tombol home-nya. Nah, ini biar nanti kalau mau kembali ke home. Nah, ini tombol home-nya. Oke, kemudian sampai di sini bisa diikuti ya. Ini kalau seandainya belum masuk tombol kliknya, ya tinggal kita tambahkan interaksinya saja. Oke, interaksi kita tambahkan touch, kemudian suara tombol ditekan play. Gitu ya. Oke, sudah. Nah, kemudian sekarang kita memerlukan kolom untuk tempat menaruhkan nilai. Nah, itu yang penting kan? Nah, baik, caranya adalah silakan klik insert, kemudian pilih counter, pilih yang global counter, Nah, ini dia. Ini dia. Oh, sebentar. Ini kita pindahkan dulu ke posisi kanan atas. Sini mungkin kita taruh nilainya. Ini karena background hitam, kemudian tulisannya hitam tidak kelihatan. Nah, supaya kelihatan, di bagian properti ini, silakan klik gerigi roda ini. Nah, kemudian font colornya diganti menjadi warna putih. Nah, itu sudah ada. Boleh dibesarkan. Mau jadi ukuran berapa? Misalkan saya pakai ukurannya yang mungkin 50 ya. Atau sesuai keinginan. Di sini disesuaikan. Nah, kemudian ini kan nilai di sini. Nah, kita tambahkan tulisan nilai di atasnya. Nah, caranya sama kayak kemarin, insert, horizontal text. Oke, kita ketik nilai. Ini karena hitam kita ganti seperti kemarin, sudah dipelajari sebelumnya. Kita ganti warnanya. Kemudian kita besarkan hurufnya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa pindahkan tulisan ini ke sini. Nah, seperti ini. Silakan. Sudah bisa diikuti sampai di sini. Gimana Ibu Bapak sekalian? Lanjut, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang selanjutnya kita akan buatkan tombol hotspot di sini. Karena ini kan bentuknya background, maka kita memanfaatkan hotspot. Jadi ketika ini ditekan, ya ini kalau kita pilih yang benar adalah B kan. Jadi nanti skenario-nya adalah jika B ditekan, maka akan ada muncul suara benar. Ada suara benar. Kemudian skenario keduanya adalah begitu suara benar terdengar, maka nilai akan bertambah 20. Kenapa saya pilih 20? Karena soalnya kan ada 5, berarti supaya jadi 100 kan per soal beri 20-20. Itu skenario keduanya. Kemudian skenario ketiga adalah ketika nilai bertambah, maka akan muncul tombol next di sini. Nah, ini berfungsi supaya siswa tidak bisa ke soal berikutnya kalau belum menjawab soal yang ini. Seperti itu. Maka di sebelah sini kita perlu tambahkan tombol next. Silakan insert image. Kemudian cari ini tombol next. Sudah disiapkan di sini. Oke, taruh di paling kanan mungkin. Ini bisa dikecilkan seperti ini. Kita kecilkan ukurannya seperti ini. Gitu. Sudah? Bapak Ibu sekalian? Nggak kelihatan Pak Oji share screen-nya. Apanya nggak kelihatan? Yang tadi yang dikecilkan tombol itu. Oke, saya ulangi ya.
Pencet tombol kan sudah. Pencet tombol sudah kan bentuknya besar. Oke, sip. Dikecilin aja. Ya. Kemudian taruh di kanan sini. Jadi nanti akan muncul kalau sudah jawab soal. Nah, sebelum siswa menjawab soal maka ini tidak akan keluar. Oke. Jadi seperti itu skenario-nya. Lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sekarang kita akan taruh hotspot di setiap ini. Ya. Oke. Baik. Kita insert hotspot. Oke. Taruh di A. Oke, kemudian kita ganti namanya. Ganti nama ini menjadi hotspot. Ini kan jawaban ini kan salah ini. Ini salah di sini ya. Maka kita ganti jadi hotspot salah satu ya. Salah yang satu maksudnya gitu ya. Kemudian ini kita copy. Kayak tadi. Caranya ini kita copy. Kemudian taruh di C, ini juga salah kan? Ini kita ganti namanya jadi salah yang kedua. Kemudian kita copy lagi, taruh di sini. Ini kita ganti menjadi hotspot salah 3. Nah, kemudian kita copy lagi. Nah, ini yang tombol benar kita ganti. Ini jadi hotspot benar gitu ya. Hotspot benar. Nah, hotspot benar. Nah, ini kan warnanya sama semua kan. Nah, kalau mau membedakan warnanya bisa. Kita bedakan warna hotspotnya. Hotspotnya supaya jadi penanda gitu ya. Oke, yang hotspot benar ini kita kasih supaya penanda bahwa kalau yang dia merah hotspotnya berarti yang benar. Oke, ini silakan diaktifkan. Kemudian di bagian properti di gerigi roda itu ada hotspot color. Ini ganti aja jadi merah. Oke. Kemudian yang lain bisa kita ganti, misalkan yang ini jadi warna hijau, yang ini jadi warna kuning misalnya. Nah, gitu ya, boleh kalau mau seperti ini. Atau kan modifikasinya yang benar aja warna merah nggak apa-apa, seperti itu. Jadi ini gunanya sebagai tanda bahwa yang tombol hotspot merah ini yang benar. Karena nanti ini berguna ketika membuat soal berikutnya. Kita tinggal copy paste saja nanti, tidak perlu lagi membuat interaksi seperti itu. Oke, sampai membuat tombol hotspot, Bapak sudah? Kalau tidak ada yang menyaut berarti lanjut Pak Oji. Lanjut ya. Oke, baik. Gimana? Lanjut. Oke, baik. Sekarang kita akan membuat interaksi sekarang. Nah, interaksinya begini kan? Kalau yang benar ini ditekan, nilai bertambah. Kemudian ditekan ini, bunyi juga suara benar. Gitu ya. Dan ini juga muncul. Oke, sekarang silahkan masukkan dulu audionya yang suara ini, apa namanya? Suara salah kayaknya. Karena benar sudah ada. Salah. Ya. Ya, suara benar dimasukkan. Ini suara benarnya. Kemudian berikutnya suara salah juga dimasukkan. Oke, ini dia. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan interaksi. Klik tombol hotspot merah yang menandakan benar ini. Kemudian interaksinya adalah jika itu yang disentuh, maka suara benar play, suara benar play, add ya. Kita coba preview ya. Tuh, bunyi suara benarnya. Seperti itu suaranya. Nah, ini kan masih muncul ini icon apa namanya audio. Cara untuk icon audionya itu sudah kemarin. Nah, ini tinggal kita aktifkan saja.
kemudian di bagian properti ini, di bagian gerigi roda, pilih hide object. Nah, ini juga gitu hide object, supaya dia tidak muncul. Dia akan mengurangi apa namanya keindahan dari aplikasi kan jadinya. Oke, cek preview. Nah, udah nggak muncul lagi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ingin agar ketika ini disentuh berbunyi, nah suara yang berbunyi-bunyi itu nilainya bertambah. Oke, caranya adalah yang menjadi apa namanya patokan ini adalah suara benar. Nah, suara benar tadi ini ya. Ini suara benar bisa dilihat di layar ini, suara benar, sound benar. Nah, jadi ketika ini yang berbunyi, maka nilai bertambah. Kan tadi logikanya hotspot merah ditekan, ini bersuara menandakan nilai bertambah. Maka silakan pilih ini sound benar ini, kemudian pilih play end. Jadi ketika ini berakhir, gitu ya, ketika sound benar berakhir berbunyi, maka objek counter, nah ada counter di sini nih, objek counternya akan bertambah. Pilih increase ini, increase counter. Berapa bertambahnya? 20. Kemudian submit. Gitu. Kita coba preview. Nah, bertambah kan 20. Gitu ya. Oke. Gitu. Kemudian interaksi berikutnya adalah ketika ini bertambah, tombol ini juga muncul, tombol apa namanya? Tombol next ini. Jadi kalau kita preview, tombol nextnya udah muncul. Maka kita sembunyikan dulu. Kita sembunyikan dulu tombol ini. Cara menyembunyikannya adalah di properties, di gerigi roda, pilih hide object. Maka dia kalau kita preview nggak muncul dia. Nggak muncul. Nah sekarang tinggal kita tambahkan interaksi. Pilih suara sound ini lagi, sound benar. Ya, jika play end, maka tombol next akan muncul, appear. Nah, ini pakai bahasa Inggris soalnya kan, appear jadinya. Kemudian kita add. Ya, jadi di tombol di sound ini ada dua interaksinya di situ. Ketika dia play end, maka nilai bertambah. Playnya berhenti, muncul tombol yang ini. Jadi kalau kita preview seperti ini, nah muncul dia. Artinya siswa baru bisa lanjut ke soal berikutnya kalau tombol ini sudah kalau siswa sudah menjawab soal ini baru bisa lanjut ke berikutnya. Nah maka di bagian tombol next ini, perlu kita tambahkan interaksi ke soal berikutnya, gitu. Dan nanti kita buat ini, yang penting sekarang sudah bisa membuat tombol jawaban benar seperti ini. Mohon izin Pak. Oke, ya silakan Pak. Tadi kan ketika kita untuk tombol merah yang benar, maka akan muncul next kan? Ya betul. Nah, tetapi ketika siswa mengklik yang jawaban salah, tidak muncul nextnya Pak. Nah, muncul juga sebentar itu nanti di skenario berikutnya. Sekarang ini kita tombol benar dulu Pak, tombol benar. Habis tombol benar selesai nanti kita menuju ke tombol salah. Oke, baik, ada lagi yang ditanyakan? Jadi ini ada sangat banyak interaksinya di sini ya. Tapi kalau kita sudah pahami logikanya, sekalipun banyak sebenarnya nggak ada bedanya dengan yang sedikit gitu. Oke, lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Gimana Pak? Apa? Tadi kan kalau next merah itu kan ada suara tombol. Nah, terus kalau tombol salah itu kita untuk nilainya. Oke, untuk tombol salah sebentar Pak, sebentar kita bahas. Kita fokus ke tombol benar dulu. Seperti itu ya.
Oke, Tunggu baik, dulu sekarang kita Pak, lanjut. dilanjut dulu yang tombol benar. Lanjut dah Pak Uji. Oke, oke. Kemudian tentu kita tidak mau kalau ketika siswa sudah klik tombol benar, terus nanti juga siswa bisa mengklik tombol salah. Artinya bisa dicoba-coba berkali-kali gitu. Nah, maka kita perlu men-setting supaya ketika siswa sudah menjawab sekali, maka tidak bisa menjawab lagi. Itu yang kita setting sekarang. Oke, jadi baik sekarang ini kita lanjut untuk belajar bagaimana agar ketika siswa sudah menjawab sekali, maka tidak bisa menjawab lagi yang jawaban yang lain. Gitu. Nah, caranya adalah di bagian hotspot benar ini kita taruh perintah. Ketika tombol benar disentuh, maka tombol hotspot hotspot semuanya ini itu hilang atau tidak berfungsi. Jadi sekali lagi, ketika tombol hotspot ini ditekan, maka semua tombol hotspot yang 4 ini itu tidak berfungsi karena dia sudah menekan sekali tadi gitu. Maka langkahnya adalah aktifkan hotspot benar, kemudian touch. Setelah touch, kemudian di bagian objek cari yang hotspot benar, pilih hide. Artinya ketika hotspot benar disentuh, maka dia akan langsung menghilang, tidak bisa disentuh lagi. Gitu, pilih add. Kemudian masih di tempat yang sama di tombol hotspot benar ini, pilih touch. Kemudian pilih tombol salah yang lain. Jika ada salah satu, ini yang salah satu, juga pilih hide, add. Kemudian lagi touch untuk tombol salah yang kedua, hotspot salah kedua juga hide. Sama caranya, ini nggak ada bedanya, sama. Touch lagi, ini sudah tombol merah, kuning, sudah tinggal yang biru belum, yang hotspot ketiga. Ini kita lihat di sini nih. Ini hotspot yang biru belum, ini juga hide, add. Nah, jadi sangat banyak nih interaksinya. Jadi sekali lagi ketika hotspot ini ditekan, maka nanti dia akan berbunyi. Kemudian setelah berbunyi itu nanti ada nilai muncul. Seketika itu juga ketika ini ditekan, maka seluruh tombol hotspot hilang, ya, atau sembunyi, sehingga siswa tidak bisa lagi menjawab soal di soal yang sama seperti itu. Ya, silakan. Ada yang bertanyakan? Pak Oji, ini keempat tombolnya di hide ya? Atau hanya satu saja? Hanya 3 saja? Ada 4. Tombol benar juga hide. Tombol benar juga di hide yang merah. Oh, oke. Jadi ketika tombol preview ya, preview, maka kalau kita sudah tekan yang ini, maka tombol-tombol ini nggak bisa lagi ditekan karena dia sudah hilang. Hotspotnya udah hilang, udah sembunyi, tuh nggak bisa. Tuh nggak bisa ditekan lagi dia, seperti itu. Jadi sekali lagi kalau kita preview, ini kita tekan, ya kan muncul ini, maka tombol hotspot tadi itu udah nggak bisa ditekan lagi karena udah kita hide, sudah disembunyikan. Nah, seperti itu, sehingga ini memungkinkan siswa tidak bisa menjawab soal berulang kali di soal yang sama. Bagaimana, bisa dipahami maksud alurnya? Sip. Iya. Pak, izin itu untuk nilainya tadi, Pak. Kenapa nilainya, Bu? Interaksi sama nilai belum nih, Pak? Memunculkan nilainya mungkin Pak Oji diulang. Ya, belum interaksi. Belum muncul. Untuk nilai itu di hotspot ini, Bu, bukan bagian hotspot tapi di bagian suara benar. Di bagian suara benar itu interaksinya silahkan pilih play end, kemudian objeknya itu counter. Mana counternya ini? Sebentar. Nah, ini counter. Ini increase counter.
kemudian masukkan angka 20, kemudian submit. Jadi kalau misalnya masih bingung, nanti ini rekamannya lengkap, nanti bisa ditonton kembali Bapak Ibu ya. Ini sudah setengah 12 ternyata ini. Ini ya. Dan tidak, kalau sudah ikut sikon hari ini, kemudian ada kebingungan, maka pasti ketika nonton rekamannya langsung paham. Iya. Itu kelebihannya kalau Ada rekamannya. Iya, iya. Jadi kan sudah ada masalah di kepala, ketika nonton rekaman langsung ketemu jawabannya. Itu kelebihannya yang ikut sikon. Selanjutnya ya. Lanjut Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke hotspot salah satu. Nah, di hotspot salah satu ini kita akan buat interaksi juga sama seperti yang di sini, mirip lah gitu ya. Sedikit bedanya. Yang pertama adalah ketika ini disentuh, maka sound salah akan play. Oke, set. Reviewnya seperti ini. Nah, salah kan? Gitu. Tuh, ini masih bisa ditekan lagi ternyata karena kita belum setting tadi. Yang di bagian tombol salah belum kita setting. Bisa ulangi Bu ya? Ini kan bisa ulangi ya untuk tombol salah. Saya ulangi untuk tombol salah. Saya ulangi. Tombol salah ini touch, kemudian suara salah play, suara salah play add. Kita belum atur ketika ini ditekan hotspot yang ada ini hilang. Apa efeknya? Efeknya adalah ketika siswa menjawab salah misalkan, dia bisa menjawab lagi, mencoba ke sini. Gitu. Mengapa itu terjadi? Karena kita belum setting ini hide. Sekarang kita setting ini hide. Oke, caranya ada sama kayak tadi. Di bagian ini, pilih touch, kemudian hotspot benar, hide, add. Kemudian touch lagi, kemudian hotspot salah satu, add atau hide ya, hide bukan add. Hide. Ya, kemudian touch lagi, hotspot salah dua, hide. Oke, kemudian touch lagi yang ini, yang hotspot Biru. salah tiga, hide. Iya, warna biru. Oke, sip. Nah, itu gunanya warna-warna ini untuk kita tahu mana yang sudah mana belum. Kemudian yang terakhir adalah kita ingin memunculkan ini apa namanya? Tombol ini kan karena sudah menjawab makanya akan muncul. Maka bisa disetting di suara salah. Kalau suara salah sudah selesai berbunyi, maka tombol next-nya akan appear atau muncul. Oke, gitu. Coba kita preview. Salah jawabannya ini muncul. Tombol ini udah nggak bisa diklik lagi, beda seperti yang tadi. Mengapa? Karena sudah kita hide. Seperti itu. Ada gambaran logikanya Ibu Bapak sekalian? Bagaimana Pak dan Ibu? Lanjut, Pak Oji katanya. Nanti kan kalau kebingungan di WA grup nanti dilanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke tombol hotspot salah kedua. Caranya sama persis dengan yang ini. Ya, kita touch, kemudian suara salah play, kemudian ini ditekan, kemudian hotspot benar hide, sama kayak tadi ya. Ini saya agak cepat saja, caranya sama. Oke, ini hide. Kemudian touch lagi objek yang kuning sekarang. Oke, seperti ini caranya sama, tidak ada bedanya dengan yang tadi. Kemudian ini juga hide. Oke, kemudian di bagian sound salah kan sudah kita buatkan ini, jadi tidak perlu dibuat lagi karena tadi sudah dibuatkan.
gitu. Kemudian yang hotspot salah ketiga juga sama, ini di touch, maka suara tombol salah play. Caranya sama semua ini. Nah, semakin klik semakin cepat lancar kita nih karena langkahnya sama semua. Ya, baik. Juga sama. Ini kalau disentuh maka tombol yang nah ini kan enak kalau ada warna-warna ini. Jadi kita tahu mana yang sudah dan mana yang belum. Oke, kemudian kuning. Oke, kemudian ini kita touch lagi yang hijau sekarang. Ini kita hide. Oke, nah ini sudah selesai, sudah kita setting untuk halaman ini. Oke, kita contohkan. Misalkan dia klik salah, nilainya nggak nambah. Oke, ini udah nggak bisa ditekan lagi, gitu. Nah, tinggal nanti kita buatkan interaksi di sini di bagian tombol next. Cuma kita belum bisa buatkan interaksi di sini. Kenapa? Karena kita belum membuat soal untuk yang nomor 2. Jadi ini belum bisa kita buatkan. Gimana Bapak sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Belum saya praktikkan bagaimana cara membuat soal nomor 2 dengan cara yang sangat gampang. Apakah pada saat penekanan salah itu nggak bisa kita taruh misalnya kan tadi 20 kalau benar Pak Haji. Ya, Salah itu taruh 0 misalnya. Kalau salah 0 nggak perlu ditaruh Pak, karena 0 nggak perlu. Kecuali kalau salah dia berkurang 5 atau berkurang 10 baru kita buatkan. Tapi kalau berkurangnya 0 nggak apa, sama saja dengan tidak ada pengurangan kan seperti itu. Oh, siap Pak, siap. Oke. Silakan ada lagi yang ditanyakan? Nah kalau mau dibuatkan tombol supaya ketika klik salah nilainya berkurang bisa contohkan? Bisa Pak. Oke, saya contohkan ya. Oke. Baik, sekarang bagaimana caranya agar ketika siswa menjawab salah nilainya berkurang? Nah, kita misalkan berkurang 5 ya, maka kita tambahkan interaksinya di tombol salah. Ini kan tombol salah ya. Kita tambah di sini kita listen. Mungkin di sini kita kan yang disentuh interaksinya. Cukup kita lewat ini sound salah. Jadi kalau sound salah bunyi, ya, maka nilai akan berkurang 5. Maka kalau kita berinteraksi di sound salah ini otomatis berlaku untuk ketiga yang tombol salah ini. Karena ketiga di sini saja. Nah, jadi ketika ini yang bunyi, tambah interaksinya. Ketika tombol salah berbunyi, selesai berbunyi, maka counter itu berkurang, decrease kan berkurang 5 gitu ya. Baik, kita preview ya hasilnya. Kenapa nggak berkurang ini 5? Ya udah berkurang karena dia belum ada nilai. Mungkin berkurang nggak ada nilainya. Maka nanti baru bisa kita lihat hasilnya ketika sudah ada soal kedua. Gitu. Kita lanjut soal kedua ya supaya bisa lihat hasilnya ya. Hasil apa kalau jawab salah itu. Siap. Nah, sekarang untuk buat soal yang kedua itu tidak seribet yang pas pertama tadi. Caranya copy paste saja. Ya, ini kita copy soal ini, kemudian kita paste. Nah, ini kan ini yang soal nomor 1, ini soal nomor 2. Kita hanya perlu ganti background. Ya, tinggal klik kanan, kita insert background, kita ganti background pakai soal nomor 2. Nah, ini kelihatannya kalau kita sudah buat di soalnya titik. Nah, ini soal nomor 2. Ini yang pertama Bapak Ibu. Planet terdekat keempat dari Merkurius. Bukan dari matahari. Dari Merkurius.
Ini yang benar adalah jawabannya. Nah, di sini kita tidak perlu membuat interaksi di sini. Hanya sangat gampang sekali. Ini aktifkan yang ini kan salah posisinya ini. Ini kita pindah ke sini tukar di sini. Nah, gitu aja. Nah, udah selesai. Kita tidak perlu interaksi lagi. Maka kalau kita preview dari sini, ini benar. Bertambah kan? Nah, cuma ini belum aktif. Tombol next-nya belum aktif kan? Kita aktifkan dulu. Tombol next ini caranya sama kayak tadi. Objek sound ditekan, ini sama berpindah halaman kan? Berpindah halaman ditekan, berpindah halaman flip ya. Karena pindah ke soal kedua. Ini di penilaian di soal yang kedua ini kan? Oke, submit. Oke, kita coba hasilnya seperti ini. Oke, ini jawab benar. Oke, ada nilainya 20. Next. Oke, sekarang jawab salah. Silakan jawab ini. Nah, berkurang kan? Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Gampang kan? Gimana? Sip, bisa lanjut. Oke. Nah, nanti untuk soal yang nomor nomor berikutnya sampai ke 5 ini tinggal copy aja. Saya copy aja terus saya ganti ini jawabannya. Oke, ini saya paste lagi. Oke. Nah, ini saya tinggal di copy saja, gitu ya. Tinggal di copy ini kan ini soal nomor 3, ya, tinggal ganti background menggunakan soal nomor 3. Ini yang benar, planet yang memiliki julukan planet merah. Itu jawabannya adalah Mars. Tinggal ditukar aja, ini pindah ke situ. Cuman gitu doang, kan gampang sekali kan? Jadi pusingnya hanya sekali tadi. Nah, udah jadi itu. Pusingnya tuh awalnya. Iya, di soal nomor 2-nya ini kita tambahkan dulu ini apa namanya interaksinya di sini supaya bisa pindah ke soal nomor 3. Oke, suara ditekan, mana dia suara ditekan ini? Suara ditekan, play, add, kemudian jika disentuh maka dia pindah ke soal nomor 3 kan? Sudah kita bahas, tinggal pilih flip. Soal nomor 3 ini dia. Oke, submit. Kemudian, nah sekarang anggap saja ini Bapak Ibu ya. Ini kan sudah selesai soalnya anggap gitu ya. Sekarang kita ingin ada muncul total nilai siswa di akhir. Ya. Kayak pengumuman lah gitu ya, kayak pengumuman. Nah, kita bisa tambahkan di sini new page. Angka ini sudah salah gitu ya. Nah, sekarang di sini membuat pengumuman. Oke, silakan insert background. Kemudian cari image yang ini. Untuk backgroundnya ada yang ini. Pakai ini aja. Oke, kemudian di sini kita tinggal taruh tulisan. Oke, tinggal pasang kamu. Nah, ini saya ganti warnanya dulu. Kamu sudah menyelesaikan penilaian dengan nilai, gitu, dengan nilai. Ini kita agak besarkan sedikit. Oke, ini mungkin bisa dibesarkan hurufnya. Ini kan sudah kemarin kelas cara membesarkan huruf. Ya. Ini kita pakai rata tengah saja. Oke. Oke. Kalau mau cantik bisa dirubah-rubah ini model hurufnya. Ya.
Atau besok kita simak cara biar cantik tulisannya, besok kita bahas itu. Ini yang penting dulu paham alur ini. Nah, kemudian di sini tinggal kita tambahkan ini counter yang ini kita copy penghitung ini, taruh di bawah sini. Oke, taruh di bawah sini. Oke, seperti itu. Kemudian nanti di bagian sini kita taruh tombol ini, tombol apa namanya? Tombol reset soal. Ya, kalau mau mengerjakan soal ulang. Caranya insert dulu gambar tombolnya. Insert button ya, kalau tombol insert buttonnya itu mana dia nih? Nah nih tombol reset ini. Oke, ini dia agak kecilkan. Oh, ini agak gelap ya, tidak terlihat. Supaya ini terlihat, kita bisa memasukkan gambar background teks yang putih itu. Ini, ya ini kita tambahkan di sini. Nah, kemudian ini kan menutupi, supaya tidak menutupi, pergi ke layer, kemudian tarik background ini ke paling bawah. Nah, seperti ini. Kemudian tulisan ini bisa kita ganti dengan warna hitam barangkali, supaya jelas. Teksnya ganti dengan warna hitam. Kemudian nilainya juga ini, warnanya itu ada di properties di sini. Ganti pakai warna hitam mungkin juga. Nah, oke. Kemudian di tombol ini kita kasih interaksi. Interaksinya adalah seperti suara tombol ditekan. Belum ada ini apa namanya, soundnya belum ada, kita copy dulu, kita kopikan dari sini. Caranya sama seperti yang tadi, ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang ini dia. Oke, ditekan, maka tombol suara ditekan, play, kita add. Kemudian interaksi yang kedua adalah ketika ini ditekan, maka counternya reset ulang jadi 0. Nah, pilih counter, kemudian di sini cari reset counter. Nah ini dia add. Gitu. Kemudian tambahkan tombol home di sini, mungkin jika siswa ingin langsung kembali ke home, ini tinggal di copy saja. Di sini kayak tadi. Oke. Ini tambahkan soundnya belum masuk ini. Tambahkan. Oke. Nah, udah. Jadi kita preview dari awal soal. Tadi sudah ada nggak interaksinya? Ini belum ada interaksinya ke bagian pengumuman. Ini bagian pengumuman. Caranya sama nih. Kayak tadi kan nggak perlu hanya lebar lagi, udah paham lah caranya tadi kan. Sound ditekan, play, add. Itu aja. Sound disentuh, kemudian pindah ke flip ini, flip ke pengumuman ini, dia pengumumannya kan. Oke. Nanti Bapak buatnya sampai 5 soal ya, ini hanya contoh saja yang 3 soal ini. Saya contohkan seperti ini hasilnya. Jawab benar. Bertambah. Next. Kemudian jawab salah. Berkurang. Next lagi. Sekarang jawab benar. Oke, bertambah. Kemudian terakhir, nah muncul ini. Seperti itu. Supaya agak ada animasinya, kita bisa tambahkan suara tepuk tangan di sini. Nah, kita insert audio. Insert dulu audio tepuk tangan itu kita insert. Ada di bagian audio tepuk tangan kan. Oke, ini dia. Silakan di setting audio ini pertama di sini hide object supaya nggak kelihatan lambangnya itu. Kemudian pilih play audio and browsing ini supaya otomatis bunyi. Kemudian pilih loop supaya berbunyi terus tidak berhenti. Jadi dicentang semuanya tiga-tiganya ini. Oke, kita coba preview dari awal ya.
dari soal. Ini jawab benar. Oke, next. Kemudian jawab salah. Jawab salah lagi, misalnya jawab salah lagi. Berulang lagi. Bisa? Oke. Ingin ulang kerjakan soal, tinggal tekan ini. Nah, ternyata ini hanya mereset saja dan belum bisa mengulang. Supaya bisa mengulang, kita tambahkan interaksi di sini. Di sini adalah pindah halaman. Ya, pindah halaman. Oke, pindah halamannya itu berarti ketika ditekan, maka suara reset button ini dia akan memindahkan kita ke soal nomor 1. Jadi ke soal nomor 1 ini kan, soal nomor 1. Oke, coba kita play dari awal ya. Angkat dari sini lah ya, dari ini aja. Oke, ini kita coba jawab adalah Mars. Oke. Pas saya mau ulang mengerjakan kata siswanya. Kita tinggalkan ini. Ya, ulang lagi dia. Seperti itu caranya, sangat gampang sekali. Ya, silakan ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau ditanyakan lagi ya Pak dan Ibu? Mungkin masih mencoba ini ya Pak dan Ibunya. Ya, nggak apa-apa. Yang jelas sudah ada gambaran nanti dalam rekaman. Kemudian kalau untuk yang pengembang saya tidak akan jelaskan, silakan buat sendiri. Caranya sama saja seperti yang lain-lainnya. Gitu. Ya. Yang besok kita akan fokus untuk belajar membuat